Erangel. Yes, this is it, Erangel dengan garis pesawat dari arah bagian Stolber menuju ke arah Quarry. Ya, bisa dibilang ini adalah garis pesawat yang sebenarnya nggak terlalu pelit ya, agak sedikit merata, cuman masih agak condong ke arah utara. Ya, ada yang early fight, nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang keculik. Semuanya rotasi dengan aman, nyaman, tentram, dan damai. Sejauh ini 7 menit game berjalan. Benar, ini gokil sih menurut gue. Berarti preparation all teams itu benar-benar maksimal banget. Semuanya mereka kulik pastinya ya. Nggak mungkin mereka cuma kulik satu jalur rotasi atau dua jalur rotasi. Pastinya mereka mencari plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Jadi nyanyi. Tapi kalau kita sempat lanjutin bahasan tadi lah. Lanjutin bahasan tadi, biasanya kan Bigetron suka ketemuan dengan cepat sama RRQ. Terus BTR juga sering ketemu cepat juga bareng sama BN. Sama Eagle Esports. Sama tim-tim yang terlebih dahulu mengamankan center circle-nya. Entah ketemu sama The Xavier. Entah ketemuan sama Vampire juga. Bahkan sempat bertemu sama Exis juga. Kalau kita ngomongin BTR yang sedang melakukan rotasi. Bahkan EVOS juga kali ini rotasi mereka nggak bentrok sama GD. Mereka nggak bentrok juga, nggak ketemuan sama The Xavier. Ini menandakan bahwa mapping yang dilakukan tidak hanya untuk tim Indonesia tapi untuk semua tim itu udah benar-benar maksimal. Dan mungkin ini adalah pertemuan pertama antara Vorivals dan juga tim Secret. Sudah mengamankan area Rozok untuk high ground control diamankan oleh Secret. Dan kali ini Vorivals yang sudah mulai berpindah dari checkpoint mereka, dari drop zone mereka menuju ke arah checkpoint berikutnya dan masuk ke arah sini. Bentar, Vorivals bukannya? Vorivals emang di Rozok. Oh, berarti Secret. Secret yang sudah mulai mendekat, Nah itu dia, Secret mendekat dari Severny ya. Berarti mereka turun dari arah Severny. Benar-benar literally turunnya tegak lurus ke bawah gitu kan. Soalnya mereka langsung menduduki area Rozok tersebut. Bahkan ketika mereka capai area Rozok, itu juga nggak langsung tabrak ke tengah Rozoknya. Mereka ngambil di bagian pinggir-pinggirnya dulu, ngecek dulu, preview dulu dari bagian high grounds-nya, berusaha untuk analyzing lagi nih, apakah Four Rifles sudah keluar atau belum nih dari Rozok. Karena kalau misalkan mereka langsung main tabrak, itu bakal menjadi suatu bahaya. Tapi kali ini kayaknya dari Fastland bakal bertemu langsung dengan Geekfam. Satu player berhasil diamankan, Snipes langsung terjatuh begitu saja, Pasta. Betul, headshot tadi di tengah melakukan rotasi dan di arah ujung dari jembatannya berhasil diamankan. Poin pertama untuk Fastland tentunya. Dan Demrut kali ini kalau kita bilang dan teringat apa yang pernah dibilang oleh Sanskuy, Demrut Esport tertinggal seorang diri di bagian sungai namun tidak dicari oleh tim FaZe Clan. Dilepas kesempatan yang ada. Ya, lo mau tau fun fact gak? Apa tuh? 15 menit baru satu orang yang dipulangkan ke lobby. Wajar. Bener-bener tempo yang lambat banget. Dan ini berbeda banget dengan apa yang terjadi di babak regular season atau di babak liga. Dimana momen-momen seperti ini tuh bener-bener jarang. Biasanya tuh kayak ya satu tim udah hilang dua, satu tim udah hilang dua juga. At least kayak menit segini itu udah ada 4 orang atau 5 orang yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi ini bener-bener baru 1 orang yang dipulangkan ke arah lobby. Dengan kondisi kayak gini, menurut gua dari circle 4 ke 5 atau 5 ke 6 bakal ada pengikisan tim secara massal. Iya, harusnya sih chaos banget harusnya pastinya. Karena mau gak mau dipaksakan untuk bertempur. Dan kali ini tim Secret benar-benar udah barbar banget dari seorang jumper langsung masuk ke satu apartemen milik seorang EVOS. Redface sudah mulai bertemu di depan sana juga tapi jumper belum ada backup sama sekali. Bahkan terkena kikisan damage dan mulai dibakar terpojokan begitu saja. Dan bye-bye jumper, nggak bisa kemana-mana lagi. Betul, satu pemain kembali diamankan oleh EVOS Reborn. Berarti mereka sudah mendapatkan 2 elimination point. Tapi di arah lain kalau kita perhatikan ada Vampire yang sedang bertemu dengan BN. Satu pemain BN dipulangkan dan poin pertama untuk Vampire. EVOS yang bertengger di arah apartemen. Mereka berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim Secret dan Vampire. Mereka juga langsung melakukan rotasi karena tempat mereka belum masuk ke dalam zona yang berikutnya atau zona yang keempat. Ya, langsung berusaha untuk mengambil suatu decision juga pastinya harus bergerak ke arah mana. Dan kalau kita bergeser kembali juga ternyata GD juga turut meramaikan apartemen dari bagian school tersebut. EVOS pun berhasil untuk mendapatkan satu player dari Infinity juga. Bisa dibilang ini playzone-nya sudah mulai turut andil. Karena ini udah mulai fase keempat, udah mulai berasa juga. Kalau misalkan mau nebein Blue Zone itu pastinya bakal mengikis banyak sekali health. Healing kit juga. Dan dari Vampire lagi-lagi gameplay atau style mereka masih sama dengan agresivitas yang tinggi juga. Dan mereka akan berusaha untuk merebut circle berikutnya nih Pas. Betul, sementara BN hanya menyisakan seorang Kepun yang saat ini sudah mulai terdeteksi. Ada Fast and Furious gameplay, kali ini bakal tembak dari belakang. Hanya Kapun yang tersisa dari BN. Gak bisa kemana-mana lagi, langsung transit begitu aja ke sebuah compound. Sedikit terlambat, 2 orang turun bahkan. Kali ini double pick yang dilakukan oleh Vampire berhasil membuat BN menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Wow, mengejutkan sekali ya. Ternyata tim pertama yang harus dipulangkan adalah BN United di menit ke-17. Langsung mendapatkan sebuah rumah sebagai checkpoint mereka untuk Vampire itu sendiri. Dan menjadi tim yang mendapatkan 4 elimination points pertama untuk di game kali ini. Dan sementara kalau kita lihat juga temponya masih kembali sedikit diperlambat.
lambat, nggak terlalu tergesa-gesa juga dari Vampire. Sebelum mereka masuk, mereka pastinya melakukan preparation lebih lagi. Betul. Sementara di arah yang lain juga dari MS Chonburi sedang berusaha untuk melakukan gatekeeping terhadap satu tim di depan sana, yaitu Onyx Pasta. Betul, bahkan di minicamnya kalau kita perhatikan ada Bigetron yang sudah mulai bertemu dengan beberapa tim di sekitar mereka. Tapi fokus bakal kita tujukan ke arah Onyx dan juga MS Chonburi. Sudah ada 4 setup smoke yang terpop out di depan mereka. Tapi belum ada knockdown yang didapatkan oleh kedua tim ini. Mereka masih ingin bermain nyaman, tentram dan damai juga. Tidak terlalu overpick untuk mengamankan area mereka. Tapi di arah lain Vampire mendapatkan satu pemain dari Onyx di arah belakang. Ternyata Sambai berhasil diamankan begitu saja. Dan Vampire perlahan-lahan mereka memberikan backstepnya ke arah MS Chonburi. Oh my god, ini berarti 3 tim dari Thailand yang harus bertemu begitu saja. Three-way showdown cita segitiga antara tim Thailand kali ini di bagian pinggiran zona. Dan ternyata satu player di depan sana dari MS Chonburi juga berhasil untuk diselamatkan dari TG13 itu sendiri juga. Dan itu adalah sebuah granat yang cukup on point dilemparkan tapi masih belum cukup. Karena dari Vampire pun masih mendapatkan sebuah low ground yang bisa dimanfaatkan. Sementara di depan sana dari bagian Onyx pun masih ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan juga. Ini gua rasa akan menjadi stalemate yang cukup lama mengingat dari circle-nya ini adalah bagian circle lambat. Betul, ini circle lambat dan tentunya kalau diperhatikan hanya ada beberapa tim yang unggul di segi circle kelima dan memiliki sebuah compound. Hanya Eagle Esports yang posisinya enak dan dikit banget area open field yang bisa dimanfaatkan dan dimainkan dengan tim-tim yang saat ini masih berada di luar zona. Karena area dalam zona tuh udah sangat terbatas banget dengan kondisi circle yang seperti ini. Circle kelima, 15 tim masih bertahan di arah lain dari Nichil berhasil mendapatkan satu. Namun belum terspot fight yang terjadi antara GD dan juga tim yang ada di sekitar mereka. Tapi lihat, Eagle Esports mereka juga melancarkan tembakan mereka menuju ke arah tim Onyx yang saat ini cukup dekat juga dengan MS Chonburi dan juga dengan Vampire. Tapi lihat dari arah sana, dari pemain Vorivals mendapatkan satu pemain dari MS Chonburi, ada threat knock satu, tukar satu, tapi granat dari Jasper mendapatkan seorang stun, bahkan langsung di knock and valid, no debat. Ada sedikit bug observer lagi yang terjadi, tapi Vorivals langsung membangun pergerakan untuk masuk ke dalam zona. Wah gila, Vorivals bener-bener langsung cuek aja, bodo amat apapun yang terjadi di depan sana, gue gak peduli, gue harus berusaha untuk mendapatkan titik tengahnya. Dan kali ini dari Vorivals akan menentukan sebuah contender baru di depan sana. Face kan bakal langsung dibombardir begitu saja, bertubi-tubi granat dilontarkan. Ini dia utilities, red zone buatan antara dua tim langsung terjadi begitu saja. Dan buy one get one free, grenade langsung masuk dan connect menumbangkan satu player terus menerus dari Face Clan dan juga Vorivals. Gila, Vorivals datang-datang langsung melemparkan granat dan berhasil mendapatkan dua pemain dari Face Clan. Namun mereka masih bertahan karena dari Vorivals, Reed akan menyelamatkan seorang AP yang sedang terknockdown. Ada threat knock yang terjadi, mereka cukup dekat dengan Face Clan namun masih belum bisa menumbangkan satu sama lain. Lemparan granat balasan kali ini ditujukan ke arah Vorivals dan sudah mulai berpindah. AP tidak terkena splash damage dari granat lemparan Face Clan. Di arah lain GD Gits juga mulai bertemu. Mereka bakal menghadapi The Xavier dan Rebis sudah dipulangkan ke arah lobby. Kalau kita perhatikan dari arah kanan tadi GD Gits sudah mengumpulkan poin yang lumayan banyak. Iya, sudah lumayan ya untuk menambah tabungan poin mereka juga. Dan kalau kita lihat sementara ini Evo sempat bertemu juga dengan The Xavier. Satu player berhasil diamankan, Frankie, tapi ternyata sebuah granat yang begitu sakit dan ternyata membuat refrag pun terjadi kali ini. DX menyisakan Lamborghini seorang diri saja, begitu low di belakang sana. Mampukah KF dan Redface bangkit dan melawan The Xavier? Yes, ini Lamborghini bakal mundur karena belakang, sementara Frankie bakal dibiarkan begitu aja. Belum ada setup smoke dari Lamborghini untuk menyelamatkan seorang Frankie, dilepas dan KF masih mengurungkan niatnya untuk melakukan push karena kondisi tinggal satu player aktif untuk kedua tim dan granat bakal dilemparkan dari arah Lamborghini ke bagian luar memperlambat rotasi dari EVOS. Tapi EVOS berhasil merevive satu anggota mereka dan kali ini dua player EVOS akan menghadapi dua player dari The Xavier. Dan di arah lain lagi, di arah minicamp bawah, di mana Vorivals juga sudah mulai menembak karena Bigetron yang sedang melakukan rotasi. Ya, dan kalau kita lihat juga EVOS kayaknya bakal langsung menggerebek satu rumah milik The Xavier. Tapi ternyata sebuah trap grenade yang begitu on point dilemparkan dari The Xavier ke arah depan, menyisakan KF seorang diri. Membuka KF melakukan clutch melawan dua player dari The Xavier. Dari sebuah rumah, tapi ternyata nggak cukup. Karena terlalu sakit tembakan dari The Xavier. Lamborghini, dia menggunakan UMP. Berhasil untuk memberantas dua player dari EVOS. Pixel HP, jauh tadi gue kira dia bakal ter-knockdown, tapi ternyata Pixel HP yang didapatkan oleh pemain dari The Xavier. Nice try tentunya untuk EVOS. Mereka pulang dengan hanya membawa 3 elimination point. Nice try untuk EVOS saat ini. Masih ada 3 tim Indonesia yang lainnya, termasuk dari RRQ yang bakal tabrak ke arah teman-teman dari Vorivals. Vorivals langsung ditabrak begitu saja, dan kalau kita lihat juga dari Infinity, ini gila banget. Infinity barbar banget. Tadi mereka membombardir habis-habisan player-player dari
Genesis Dogma. Tapi kali ini mereka menemukan contender kuat lainnya, Bigetron Red Alliance di depan sana yang akan mereka berusaha rebut titik poinnya. Dan sementara juga kalau kita lihat dari FaZe Clan terus menerus bisa bertahan walaupun dari tadi dia dibombardir sama player-player dari 4Rivals, tiba-tiba pengikisan massal terjadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pasta sebelumnya. 6 tim tersisa di fase ke-6, circle ke-6 kali ini dan lagi-lagi bertambah kembali korban-korban jiwa. Namun hal yang begitu menarik kali ini kalau kita lihat dari Eagle yang berhasil untuk mengamankan sebuah rumah yang benar-benar enak banget, ada broken wall-nya dan begitu corner di gimana bisa dibilang ya. Mereka mendapatkan sebuah rumah di bagian play zone tapi itu di bagian pinggiran. Betul. Gitu. Mereka bermain di pinggir zona dan RRQ sudah mulai membangun pergerakan mereka sedikit mendekat menuju ke arah Eagle Esports. Belum ada push menuju ke arah kompon tersebut sementara RRQ bakal mengamankan bagian luar dan mereka bakal bertemu dengan The Infinity. Sudah mulai terspot tembakan dari bagian belakang ternyata Yuhai berhasil mendapatkan satu pemain kali ini. Tani knockdown dan Bigetron berhasil masuk ke dalam zona. Last man standing, tinggal Nuzi saja dan ada lemparan granat dari sana. Vintores ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, ada still elimination ternyata. Yang knockin BTR yang mendapatkan elimination adalah FaZe Clan. Ya, dan Vintores the last man standing no, sudah mulai dibombardir sebuah trap grenade. Oh my god, masih bisa dihindari dan begitu banyak player dari FaZe Clan rata dimenangkan oleh RRQ. Dua tim Indonesia masih ada RRQ dan Bigetron Red Alliance. Let's go teman-teman, Indo Pride-nya digaungkan. Betul sekali, bahkan FaZe Clan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Tinggal 3 tim yang tersisa, 2 tim Indonesia bertahan di top 3. Hanya tinggal mengamankan compound yang diamankan oleh pemain-pemain dari Eagle Esports. 2 tim Indonesia saat ini masih masuk dalam zona yang ke-6, tinggal zona ke-7 akan mendonat atau menguntungkan ke arah sebuah tim saja. Nah ini dia, the moment of truth-nya ya, reveal-nya kemana nih kira-kira play zone-nya. Karena dari 3 tim ini yang tersisa 3 player itu berarti BTR ya? Oh, Eagle. Eagle masih 4. Eagle 4 ya? Eagle 4 harusnya. Eagle 4, Eagle 4, BTR 3 kayaknya. Alright. RRQ 4 berarti ya. Dan circle-nya ke arah BTR. Betul, circle-nya menuju ke arah Bigetron dan RRQ sebenarnya tinggal bergerak sedikit aja. Tapi ternyata Eagle akan memotong rotasi dari tim RRQ. Satu tumbang dari RRQ kali ini, masih ada turun smoke juga dari seorang Luxi. Menembak menuju ke arah RRQ dan masih bersembunyi di balik sebuah smoke. Belum ada pergerakan barbaran yang dilakukan oleh tim Indonesia. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Datcon. Dia naik ke bagian broken wall-nya, membuka angle vision supaya lebih jelas lagi menuju ke arah pemain-pemain RRQ. Tapi RRQ masih bisa mereset formasi mereka. Ya, RRQ bermain tempo yang sangat baik. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru juga dan mereka ada sebuah low ground yang bisa dimanfaatkan juga. Mereka masih menunggu timing dan momentum untuk bergerak maju. Dan pastinya kalau kita lihat juga dari Eagle, mereka harus bergerak maju secara bersamaan. Mampukah Bigetron Red Alliance mendefense titik dari zona yang mereka pertahankan sedari tadi? Lihat di depan sana sudah ada setup smoke yang mulai dibangun dari kedua tim. Jalur smoke yang sudah mulai ditabur begitu saja. Dan masih ada beberapa predict shot yang berusaha dilakukan juga dari player-player dari RRQ. Betul, ini agak susah sebenarnya buat RRQ maju ke depan sana karena lower ground mereka udah mulai habis. Tapi Voldemort bakal membuka jalan karena depan sana ada follow up juga dari seorang asal smoke dilempar ke depan sana. Voldemort harusnya masih cukup aman jauh ini, tapi Bigetron 2 pemain mereka yang bakal tertuju ke arah RRQ. Tapi tembakan dari Voldemort tiba-tiba on point dan berhasil mendapatkan kepala dari pemain Bigetron. Satu knockdown dan RRQ langsung membangun kesempatan ini untuk bergerak maju ke depan sana. Ada Eagle juga yang bakal langsung nembak menuju ke arah Bigetron. Kali ini bahkan salah satu pemain Bigetron sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya tinggal Luxi, the last man standing untuk Red Alliance. Ya, karena kedua tim ini benar-benar menggempur habis-habisan player-player dari Bigetron Red Alliance. Bahkan Bigetron Red Alliance nggak punya fortingan yang terlalu mumpuni juga, hanya bisa memanfaatkan sebuah batu besar dan juga 2 bagi yang bisa di set up. Dan sementara waktu ini kalau kita lihat sebuah grenade yang begitu on point berhasil untuk mendapatkan satu player dari RRQ dan Mort yang harus diselamatkan sekarang juga. Kali ini mungkin masih ada waktu dari Nerpeko untuk bisa menyelamatkan kawannya. Dari Voldemort sudah dikirimkan diutus untuk bergerak ke arah depan dan Chopper pun sudah mulai dimakan oleh zona yang begitu sakit. Pastinya juga Mort baru berhasil di revive, langsung tertumbang kembali begitu saja. Eagle ternyata memanfaatkan situasi dan momentum. Datcon lihat di depan sana sudah mulai menggunakan baginya. Kayaknya dia langsung berusaha untuk maju tapi ternyata terlalu terbuka, mendapatkan damage yang cukup sakit. Ya, ini gue agak sedikit takut tentang setup dari tim RRQ karena Voldemort bagi di sekitar dia udah mulai berasap dan itu belum meledak. Bisa aja ditembakin sama pemain Eagle atau Luxi untuk meledakkan bagi tersebut dan Voldemort bakal terknockdown karena itu jaraknya deket banget sama Voldemortnya. Betul, udah mulai berasap, tinggal butuh beberapa peluru lagi menurut
gue nggak nyampe setengah klip untuk meledakan bagi tersebut. Kalau misalkan damage dari pelurunya bakal masuk semuanya. Dan ternyata Mort yang ter-knockdown oleh Zona bakal dimakan oleh seorang Luxi. Kembali bertambah elimination point untuk Bigetron saat ini. Tapi ternyata posisi juga sudah mulai terspot, bakal ditembak oleh seorang Peko. Masih belum bisa mendapatkan sebuah hitmarknya, kembali bakal ditembak. Namun masih lagi-lagi belum mendapatkan hitmark ke arah Luxi untuk memulangkan Bigetron ke arah lobby. Ya, karena angle shotnya masih tertutup, tapi ada celah-celah dari balik tiang bagi yang mungkin bisa nyerempet badan dari Luxi. Tapi kalau kita lihat juga dari Eagle ini bener-bener mereka sabar banget ya, mereka memanfaatkan aja momentum. Dia denger kan di depan sana, ada yang lagi gelut nih, gue biarin aja mereka tembak-tembakan dulu, nanti udah saatnya yang tiba, gue bisa masuk gitu, itu kata Eagle kan. Tapi kalau kita lihat juga dari Namshin dengan Deadcon, mereka punya 2 vehicle yang masih mereka sisakan juga. Mereka bisa manfaatkan untuk bisa langsung terobos ke tengah, tapi what happened? Voldemort begitu barbar dan tidak ada obstacle sama sekali yang bisa dimanfaatkan oleh Voldemort dan langsung saja diamankan oleh seorang Luxi Nerpeko. Tadi juga didapatkan. Nice try untuk RRQ tentunya. Yes. Nice try untuk RRQ dan kali ini Luxi bakal berjuang sendiri. 8 elimination dikumpulkan oleh Bigetron dan kali ini Bigetron harus menghadapi 2 pemain terakhir dari Eagle Esport. Apakah kali ini Luxi bisa memberikan clutch-nya? Sudah melihat satu orang di balik sebuah mobil, kali ini bakal sudah tembak, namun ada counter shoot dari sebelah kanan para Jin. Memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pick menuju ke arah seorang Luxi, tapi Blue Sun sudah mulai bergerak dan winner chicken dinner diamankan oleh Eagle Esport di game yang pertama. Nice try untuk RRQ dan juga Bigetron di momen-momen terakhir. Betul, nice try pastinya untuk tim Indonesia juga, apalagi ini menurut gua adalah sebuah step up luar biasa yang dipertunjukkan oleh tim Indonesia. Karena untuk di match pertama mereka berhasil untuk meraih top 3-nya dari Bigetron Red Alliance dan juga RRQ itu sendiri. Namun juga tadi memang ada tim EVOS dan juga GD yang bisa dibilang agak sedikit kesulitan untuk bisa bergerak masuk ke dalam zona. Ketika tadi GD digempur habis-habisan oleh Infinity dan juga tadi EVOS, gue melihat mereka agak sedikit kesulitan ketika berusaha untuk menembus di Xavier.